Jangan lupa like, subscribe, notification. UNESCO. UNESCO disingkat United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. Pasal 1 Konstitusi UNESCO merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Berikut ini 9 warisan budaya dunia UNESCO yang ada di Indonesia. Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berlokasi di antara Pulau Sumba dan Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, serta terdiri dari 3 pulau besar, yakni Pulau Rinca, Pulau Komodo, dan Pulau Padar. Namun, ada banyak pulau-pulau kecil yang juga tergabung di dalamnya. Menurut UNESCO, tempat ini diidentifikasi sebagai kawasan prioritas konservasi global, yang terdiri dari ekosistem darat dan laut, serta mencakup area seluas 219.322 hektar. Tempat ini punya lereng-lereng bukit yang terjal dan vegetasi keringnya sangat kontras dengan pantai berpasir dan perairan birunya yang kaya akan karang. Penghuni Taman Nasional Komodo adalah Varanus komodoensis atau yang kita kenal dengan komodo. Spesies kadal terbesar ini tidak ada di tempat lain di dunia dan merupakan wakil terakhir dari populasi peninggalan kadal besar yang pernah hidup di seluruh Indonesia dan Australia. Hutan hujan tropis Sumatera. Warisan hutan hujan tropis Sumatera adalah tempat pelestarian bagi hutan hujan tropis di Sumatera dan habitat dari beberapa spesies yang hampir punah seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera yang merupakan spesies badak terkecil dan memiliki 2 kula. Luas dari hutan hujan tropis Sumatera seluruhnya adalah 2,5 juta hektare yang terdiri dari 3 taman nasional di Sumatera, yaitu Taman Nasional Gunung Leser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tempat ini juga tempat berbagai jenis tumbuhan endemik seperti kantong semar, bunga terbesar di dunia Rafflesia arnoldi, dan bunga tertinggi Amorphophallus titanum. Selain memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, hutan hujan tropis Sumatera juga merupakan sumber mata pencarian bagi masyarakat yang tinggal di sana. Beberapa suku tinggal di hutan hujan tropis Sumatera, seperti suku Mentawai dan suku Anak Dalam. Kawasan yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 2004. Pada tahun 2011 terancam dari UNESCO. Menurut catatan UNESCO, setidaknya ada 5 ancaman serius yang membahayakan kelestarian hutan hujan tropis Sumatera. Meliputi pembangunan jalan di dalam area hutan atau taman nasional, gangguan perluasan lahan pertanian, pembalakan liar, perburuan satwa, dan lemahnya kebijakan lembaga institusi serta pemerintah. Menurut catatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sejak 2011 terdeteksi ada ancaman serius terhadap spesies kunci hutan hujan tropis Sumatera, seperti harimau, badak, orangutan, dan gajah, ancaman terhadap tutupan dan lanskap hutan, perambahan hutan, penebangan liar, serta perburuan liar. Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon adalah sebuah kawasan taman nasional yang terletak di ujung paling barat Pulau Jawa. Tepatnya di Kecamatan Sumur dan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon adalah 122.956 hektare, dan 44.337 hektare dari keseluruhan luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon merupakan perairan.
Pada tanggal 1 Februari tahun 1992, Komisi Warisan Dunia UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site. Taman Nasional Ujung Kulon juga merupakan rumah bagi badak Jawa yang sangat terkenal dan terancam punah. Dengan luas area yang mencapai 122.956 hektare, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon menjadi taman nasional sekaligus tempat wisata alam yang sangat luas dan menarik untuk dijelajahi. Di kawasan Taman Wisata Ujung Kulon, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang memuaskan mata. Taman Nasional Lorentz. Kawasan Taman Nasional Lorentz terletak di bagian tengah selatan Papua. Luasnya sekitar 2.348.683,31 hektar. Letaknya di 10 kabupaten yaitu Mimika, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Lani Jaya, Jayawijaya, Yahukimo, Nduga, dan Kabupaten Asmat. Taman Nasional Lorentz memiliki ekosistem luar biasa. Di dalamnya terdapat 34 jenis vegetasi dan 29 sistem lahan yang telah diidentifikasi, serta 123 spesies mamalia yang telah tercatat. Selain itu, hutannya menjadi habitat berbagai spesies burung langka, 45 spesies, dan endemis, 9 spesies. Taman nasional ini juga memiliki keragaman budaya, dihuni 7 suku yang menerapkan pola hidup tradisional turun-temurun. Suku Amungme Damal, Dani Barat, Dani Lembah Baliem, Moni dan Duga menempati wilayah dataran tinggi, sedangkan di dataran rendah terdapat suku Asmat, Kamoro dan Sempan. Cultural Landscape Subak Bali. Lanskap Kultur Provinsi Bali adalah sebuah lanskap yang berada di Provinsi Bali, yang ditetapkan menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2012. Lanskap tersebut terdiri dari pedesaan dan sawah bertingkat di Bali, dengan sistem subak, pura, dan candi yang berada di sana. Lanskap ini terbentuk dari organisasi pengolahan sawah yang disebut subak, yang merupakan manifestasi dari pelaksanaan filsafat Bali, Trihitakarana, yaitu hubungan yang harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam sekitar. Warisan subak merupakan manifestasi dari filsafat Trihitakarana, yang mencerminkan hubungan harmonis antara Tuhan, manusia dan alam. Filosofi ini lahir dari pertukaran budaya antara Bali dan India selama 2000 tahun. Lanskap budaya Bali terdiri dari 5 sawah dan candi airnya yang meliputi 19.500 hektare. Termasuk dalam kawasan tersebut adalah Subak Pakerisan dan Subak Catur Angga Batu Karu. Ada pula 2 pulau utama yakni Pura Ulun dan Nubatur, Pura Taman Ayun. Penambangan batubara Ombilin. Tambang batubara Ombilin adalah bekas tambang batubara di kota Sawah Lunto, tepatnya di lembah sempit di sepanjang pegunungan Bukit Barisan, Sumatera Barat, Indonesia. Letaknya sekitar 70 km, 43 mil, dari timur laut Kota Padang, ibu kota provinsi. Tambang ini dikenal sebagai situs tambang batubara tertua di Asia Tenggara dan satu-satunya tambang batubara bawah tanah di Indonesia. Batubara di Sawah Lunto ditemukan pertama kali pada pertengahan abad ke oleh insinyur Belanda Willem Hendrik de Greve pada tahun 1868. Penambangan terbuka lalu dimulai pada tahun 1892 seiring dengan rampungnya pembangunan infrastruktur pendukung berupa rel kereta api untuk mengangkut batu bara dari tambang ini ke Pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Sebelum Indonesia merdeka, produksi batu bara di tambang ini mencapai puncaknya pada tahun 1930, dengan total produksi mencapai lebih dari 620.000 ton. Produksi batubara di Ombilin pun dapat memenuhi 90% dari total kebutuhan energi di seantero Hindia Belanda.
Pada tanggal 6 Juli tahun 2019, situs tambang batubara Ombilin secara resmi dikukuhkan sebagai situs warisan dunia oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Manusia purba Sangiran. Situs Sangiran adalah salah satu situs manusia purba yang ada di Indonesia. Situs Sangiran terletak di dua wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, dengan luas 59,21 km persegi. Nama situs Sangiran mulai dikenal sejak seorang peneliti Belanda bernama von Koenigswald melakukan penelitian pada tahun 1934. Pada waktu itu von Koenigswald menemukan alat-alat batu hasil budaya manusia purba dalam penelitiannya di situs Sangiran. Selanjutnya pada tahun 1936 ditemukanlah fosil manusia purba pertama di situs Sangiran. Setelah itu, tahun demi tahun penelitian semakin banyak dilakukan di Sangiran yang menghasilkan berbagai temuan, baik berupa fosil manusia, fosil hewan, alat tulang, dan alat batu. UNESCO resmi menetapkan situs Sangiran sebagai salah satu situs warisan budaya dunia di Indonesia pada 1996. UNESCO menyebut fosil manusia purba yang ditemukan di Sangiran disebut dapat menunjukkan proses evolusi manusia. Selama periode Pleistosen, zaman kuarter atau keempat, khususnya pada 1,5 juta hingga 0,4 juta tahun yang lalu. Candi Prambanan. Kompleks Percandian Prambanan secara keseluruhan terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi pintu administrasinya terletak di Jawa Tengah. Hal ini yang membuat Candi Prambanan terletak di dua tempat yakni di Bokoharjo, Prambanan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, dan di Telogo, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Merupakan kompleks candi terbesar yang didedikasikan untuk Siwa di Indonesia. Prambanan adalah candi peninggalan khas agama Hindu di Indonesia, menggambarkan kisah Ramayana dalam kisah cerita dan dedikasi untuk tiga dewa Hindu, Siva, Wisnu dan Brahma. Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Prambanan disebut sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara. Prambanan terdapat arca bernama Roro Jonggrang, salah satu legenda yang sangat khas. Pada tahun 1902 sampai tahun 1903, pemimpin pemugaran Candi Borobudur Theodor van Erp mulai memelihara bagian Candi Prambanan yang rawan runtuh. Pemeliharaan dilanjutkan pada 1918 oleh Jawatan Purbakala, Audit Kundigediens, di bawah PJ Perkin dengan cara sesuai kaidah arkeologi. Perawatan Candi Prambanan diteruskan Dehan pada 1926 hingga akhir hayat pada 1930. Ia digantikan Ir. Vr van Romen hingga 1942. Renovasi Candi Prambanan lalu diserahkan pada pemerintah Indonesia dan berlanjut hingga 1993. Pemugaran Candi Siwa, candi utama kompleks Candi Prambanan sendiri rampung pada 1953. Pada 1999, Candi Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Manusia purba Sangiran. Situs Sangiran adalah salah satu situs manusia purba yang ada di Indonesia. Situs Sangiran terletak di dua wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, dengan luas 59,21 km persegi. Nama situs Sangiran mulai dikenal sejak seorang peneliti Belanda bernama von Koenigswald melakukan penelitian pada tahun 1934. Pada waktu itu von Koenigswald menemukan alat-alat batu hasil budaya manusia purba dalam penelitiannya di situs Sangiran.
Selanjutnya pada tahun 1936 ditemukanlah fosil manusia purba pertama di situs Sangiran. Setelah itu, tahun demi tahun penelitian semakin banyak dilakukan di Sangiran yang menghasilkan berbagai temuan, baik berupa fosil manusia, fosil hewan, alat tulang, dan alat batu. UNESCO resmi menetapkan situs Sangiran sebagai salah satu situs warisan budaya dunia di Indonesia pada 1996. UNESCO menyebut fosil manusia purba yang ditemukan di Sangiran disebut dapat menunjukkan proses evolusi manusia. Selama periode Pleistosen, zaman kuarter atau keempat, khususnya pada 1,5 juta hingga 0,4 juta tahun yang lalu. Jangan lupa like, subscribe, notification.